Para buruh rencananya melakukan aksi damai di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Aksi ini untuk mengawal putusan uji materi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Kita tergabung dengan koresponden CNN Indonesia Desi Aritonang. Selamat siang Desi. Desi, kalau saya lihat di belakang Anda sudah ramai ya masa yang akan melakukan demo terhadap putusan Omnibus Law ini. Bagaimana dengan kondisi di sana? Silakan dengan laporan langsung Anda. Udah betul sekali, saya tepat berada di Patung Kuda, di mana ini menjadi tempat atau titik pusat para buruh, yaitu yang terdiri dari segenap Konfederasi Serikat Pekerja yang tengah menantikan pembacaan putusan hasil uji material terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang tengah dibaca oleh pihak kepolisian untuk mereka melakukan mendengar atau menanggapi atau menunggu hasil uji material dari Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Di mana pada hari ini menjadi hari yang penting bagi kita segenap pekerja, segenap buruh yang akan menantikan hasil dari oleh Partai Buruh maupun Konfederasi Serikat Pekerja juga sejumlah yang 93 yang digugat atau yang ada 93 tuntutan ini karena memang dianggap oleh para pekerja telah merugikan hak-hak para pekerja dengan adanya undang-undang. Ada 7 hal yang dimintakan oleh para pekerja atau serikat buruh ini yang telah dinilai merugikan hak pekerja, diantaranya adalah menghapus tentang aturan upah murah, kemudian menghapus ketentuan outsourcing seumur hidup, kemudian ada juga ketentuan di mana PHK yang dipermudah, di mana kita tahu PHK pengumumannya itu bahkan bisa disampaikan melalui aplikasi WhatsApp, dan ini dinilai sangat merendahkan para pekerja saat pengumuman atau pemberitahuan dalam melakukan PHK oleh perusahaan. Kemudian ada juga pesangon yang rendah, ini menjadi hal yang disoroti juga oleh para buruh, di mana kalau pada aturan Undang-Undang Cipta Kerja itu setengah kali pesangon sampai besarannya 10 juta rupiah bagi karyawan yang sudah bertahun-tahun bekerja atau mengaktif di perusahaan tersebut. Sementara kalau kita mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 itu ketentuannya lebih besar, 2 kali lipat pesangonnya. Kemudian ada juga perihal karyawan kontrak tanpa periode yang jelas yang juga menjadi masuk dalam petitum para pemohon. Dan juga ada juga tenaga kerja asing unskilled yang masuk tanpa izin atau tenaga kerja asing yang tidak memiliki keterampilan bisa masuk dan bekerja di perusahaan di Indonesia. Ada juga penghapusan hak upah penuh saat cuti panjang dan juga cuti melahirkan. Ini juga yang dituntut oleh para pemohon untuk bisa dipenuhi atau dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Pada siang hari ini bisa disebut oleh Presiden KSPI tadi, Said Iqbal menyebutkan bahwa aksi damai ini melibatkan ribuan buruh juga karena juga serentak dilakukan di sejumlah titik di seluruh Indonesia, salah satunya seperti di kantor-kantor kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, juga di kantor DPRD, di Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera, Sulawesi dan juga di Batam, Makassar, kota-kota industri lainnya, di mana melibatkan berbagai sektor industri, diantaranya industri manufaktur yang memang membutuhkan banyak sekali padat karya. Kita tahu ada industri otomotif, elektronik, garmen, farmasi yang mereka terlibat dalam aksi-aksi ini yang sebetulnya sudah dilakukan sejak beberapa para pekerja di Indonesia. Dan demonstrasi ini saat ini berlangsung cukup kondusif karena mereka ya selain juga karena kepanasan, mereka juga menahan waktunya makan siang. Jadi saat ini kondisinya kondusif, damai, betul-betul damai. Tidak ada semacam keramaian seperti itu, sehingga sampai saat ini kami masih apa hasil putusan dari MK atas gugatan yang dilayangkan tersebut, di mana kemudian uji material ini dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan momentum ini juga menjadi penting juga karena saat ini juga perintah
membahas tentang penetapan upah minimum provinsi di tahun 2025. Kan bagi para buruh maupun konfederasi serikat pekerja, karena ini momentum Oktober, November ini menjadi momentum pembahasan antara pemerintah dengan pengusaha dan juga segenap konfederasi buruh untuk membahas kapan upah yang akan di tahun 2025. Kemarin pengusaha juga sudah Bisa menyampaikan bahwa ketentuan dari penetapan upah tetap dilakukan sesuai regulasi, yaitu sesuai provinsi, mempertimbangkan kondisi perekonomian daerah itu sendiri, mempertimbangkan juga inflasi di setiap daerah, sehingga tidak bisa disamakan jika buruh menuntut kenaikan upah itu besarnya 8-10% merata, sehingga masih diharapkan oleh pengusaha agar pemerintah lebih memperhatikan kondisi industri padat karya saat ini untuk dalam pertimbangan pengambilan keputusan UMP tahun 2025 mendatang. Kita tunggu Yuda untuk putusan Undang-Undang Cipta Kerja pada hari ini seperti apa hasilnya, apakah dikabulkan 93 petitum yang dimohonkan oleh para pemohon, yaitu segenap buruh yang hadir pada di sini. Yuda. Desi Aritonang, terima kasih untuk laporan langsung Anda. Selamat bertugas kembali.